Judulnya Jokowi semakin kuat, tanda tanya ya. Sampai detik ini setelah saya mati ternyata yang semakin kuat itu Ruhut ternyata sampai detik ini ya. Sebentar. Yang pertumbuhan yang dijanjikan saya tanya. Oke, kita menjanjikan 7%. Ya. Kita 7%. Tapi kita melihat kondisi makroekonomi. Ya berarti gagal kan? Tidak masalah gagal. Gagal tidak? Kalau sekarang 7% yang tercapai cuma 5% gagal atau tidak? 7% yang tercapai cuma 5% gagal atau tidak? Tidak. Itu pun dengan kita harus menghitung tingkat purchasing power yang ada, tingkat daya beli masyarakat yang ada. Karena harga antara jangankan harga di suatu negara dengan negara lain, Pak. Harga itu antara Jakarta dengan Gunung Kidul beda, Pak. Tergantung dengan purchasing power parity-nya, Pak, semua itu. Harga telur di Gunung Kidul tentu berbeda dengan harga telur yang ada di Indonesia dengan di Jakarta. Sehingga kita mengukurnya kesejahteraan itu dari mana? Dari utopi, dari persepsi, atau dari omongan? Mengukur kesejahteraan orang itu dari apa yang dirasakan oleh orang setempat. Jangan mengukur orang itu dengan apa yang dirasakan oleh orang Jakarta, apalagi oleh politisi. Tidak. Kalau kita menghitung buktinya apa? Buktinya angka-angka survei mengatakan tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi tinggi. 68-69%. Artinya apa? Ada 69% rakyat Indonesia yang puas dengan kinerja Pak Jokowi. Baik kinerja ekonomi, kinerja politik, dan sebagainya. Nah, lagi-lagi kalau kemudian ada yang tidak puas, ya memang ada. Datanya cuma 69%. Berarti ada sekitar 31% yang minimal dia belum menyatakan pendapat atau dia menyatakan tidak puas dengan itu. Semua tergantung pada sudut pandang. Jadi caption saudara Henry tadi memperlihatkan bahwa ada 48% yang tidak ingin Jokowi, plus 6% yang tidak menjawab. Secara gampang kita sebut aja 48 tambah 6 artinya 56%. 54%. Kita boleh sebut itu the undecided voters. Teoritis kalau presiden sudah keluarkan seluruh kartunya dan angkanya itu tetap berhenti di 44%, pemilunya di depan mata, itu artinya ketidakpercayaan tinggi sekali. Satu poin itu. Karena begini, orang yang undecided psikologinya bukan undecided pada Anies misalnya, atau pada Gatot, atau pada AHY. Dia undecided terhadap petahana itu. Kan begitu jalan pikirannya kan. Jadi kalau dia undecided, artinya dia menunggu jalan ketiga. Logikanya begitu. Sebab kalau presidennya petahana, buat apa undecided? Tuh udah tahu prestasinya tuh. Jadi kalau angka Jokowi itu tetap di 44, artinya elektabilitasnya mangkrak. Jadi ini problem, kenapa elektabilitasnya mangkrak itu. Jadi kalau dipamerkan di dalam infografis, ini sukses pembangunan segala macam. Kalau resultantenya kok 44. Jadi nggak perlu diucapkan prestasi itu, karena pada akhirnya hanya 44. Nah ini bahwa ada peluang untuk menghasilkan jalan ketiga. Jadi itu mesti yang kita bahas secara lebih detail. Kalau saya ajukan semacam hipotesis, 54% adalah undecided. Siapa mereka itu? Kalau Anda sebutkan bahwa pemilih terbesar ada di Jawa, maka itu berarti undecided-nya juga ada di situ tuh, paling besar. Sekarang kita boleh uji sedikit. Di dalam kultur politik Jawa, undecided itu artinya apa? Atau dia balelo, atau public relation, sementara public opinion ditutup, disembunyikan di dalam headline. Nggak terbaca apa yang disebut under table politics, yang muncul sinopsis simbolik dari Anda di depan,
menunjukkan sebetulnya ada yang lagi siapa yang berhak menentukan presiden? Yang partai baru nggak bisa, walaupun dia memenangkan 98%. Yang di sana kalian dapat 2% bisa menentukan presiden. Apa nggak marah orang? Anda bisa bilang ya aturannya begitu. Orang baru tahu bahwa konsekuensi dari aturan yang busuk adalah menipu kecerdasan publik. Jadi threshold yang kita persoalan itu insulting human intelligence. Dari awal politik kita politik busuk sebetulnya. Bayangkan misalnya dengan bibit yang busuk. Nah, impactnya kemana tuh? Kita institusi pemerintah itu disuruh untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, pemerintah yang gagal mencerdaskan kehidupan bangsa, artinya dia tidak melaksanakan perintah konstitusi. Dengan kata lain, pemerintah itu bertentangan dengan konstitusi. Jadi kalau nanti 10 tahun ke depan IQ nasional kita drop, artinya ada pemerintah yang inkonstitusional hari ini. Terima kasih. Pak Jokowi ini kelihatan kerakyatan, tapi mazhab ekonominya itu liberal. Ya, mekanisme pasar. Mukanya kelihatan kerakyatan, tetapi isinya, ya, wajahnya kerakyatan, tapi isinya itu sangat liberal, kapitalistik. Dan menurut saya menguras kekayaan negara kita. Kita lihat.